Universitas Hasanuddin Panjimu kita bawa serta panjang kali medan baktinya mampu kita bawa bersama membina kejayaan nusa Indonesia bahagia putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin relakan kami padamu negeri izinkan kami bagimu berdiri alma mater Universitas Hasanuddin karunia ilahi ayat jantan lambang perkasa Bendita mulia muana ke timur ke barat satu utara selatan Nusantara Nusa Bhinneka Tunggal Ika ilmu dan padimu lorong pantaimu lembah gunungmu menjadi tempat mengabdi relakan kami padamu negeri izinkan kami bagimu berdiri alma mater Universitas Hasanuddin karunia ilahi. Hello everyone, I'm Jamal Jompa, Rector of Hasanuddin University. Would like to congratulate for the airing of Unhas TV. It is now can be reached, can be watched through many channels, and we do hope that Unhas TV becoming one of the TV that broadcast, disseminate important and advanced science and technology from Hasanuddin University. We have a lot of scientists here, around 2,000 scientists and lecturers with 50,000 students. It is indeed a very big scientific community that every day, every month create science technology, and we would like to share that to the world. And we would like to really make sure that Unhas is present to be able to give a solution for problems and also information needed by the society, by the country, and by the world. We do hope that Unhas TV really become one of the world-class TV that can really be competitive and be informative and also be attractive to the whole world. Unhas TV to educate the world. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ruslin selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengucapkan selamat atas launchingnya Unhas TV. Unhas yang siap memberikan edukasi ke seluruh dunia, Unhas yang akan mengglobal, yang akan memperlihatkan wajah Universitas Hasanuddin. Unhas TV mengedukasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Subhan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin mengucapkan selamat atas launching Unhas TV. Unhas TV mengedukasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Patiti, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, mengucapkan selamat atas mengudaranya Unhas TV. Semoga Unhas TV akan menjadi media untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang aktual, mencerdaskan bagi seluruh sivitas akademika secara khusus dan masyarakat secara luas. Hidup Unhas TV. Unhas TV mengedukasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Maulana
Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Inovasi, Bisnis, dan Wirausaha Universitas Hasanuddin. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas secara resmi di launchingnya Unhas TV yang merupakan salah satu bentuk dari inovasi yang ada di Universitas Hasanuddin. Mudah-mudahan ke depan Unhas TV itu tidak hanya berfungsi untuk kemudian memberikan efek yang positif terhadap internal Unhas, tetapi juga eksternal Unhas. Sekali lagi, selamat bagi Unhas TV. Unhas TV mengedukasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Andi Putri Najah dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas hari ini, edisi Selasa 18 April 2023. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, berita terpercaya akan kami sajikan hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Menjalin silaturahmi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin gelar acara buka puasa bersama. Acara berlangsung dengan hikmat. Berikut berita selengkapnya hanya untuk Anda. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Tifa dalam Unhas TV. Saat ini saya sedang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dalam kegiatan buka puasa bersama tingkat fakultas. Buka puasa bersama tingkat fakultas berlangsung di pelataran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Acara ini dihadiri oleh sivitas akademika, mulai dari pimpinan, dosen, staf, perwakilan unit kegiatan mahasiswa atau UKM, hingga mahasiswa. Tujuan acara ini dilangsungkan tidak lain agar dapat meningkatkan tali silaturahim antar sesama. Berlangsung mulai pukul 5:30 sore, acara buka puasa dirangkaikan dengan ceramah keagamaan yang dibawakan oleh Ustadz Firdaus Muhammad. Ceramah kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Setelah masuk waktu berbuka, tamu undangan pun dipersilahkan menyantap dengan takjil. Selanjutnya, diikuti dengan sholat maghrib dan ditutup dengan santapan hidangan makan malam. Tamu undangan sangat antusias dengan adanya acara ini. Baik Bapak, bagaimana apa tujuan dilaksanakannya kegiatan buka puasa bersama? Ya, tentu saja sebagai sebuah kegiatan yang bisa mengumpulkan para sivitas akademika, keluarga besar FESIP Unhas, tujuannya tentu saja adalah silaturahim. Yang pertama, yang kedua tentu ini juga bagian dari upaya kita untuk menambah upaya kita dalam konteks menambah ibadah dalam bulan Ramadan. Selain itu, ya kegiatan ini tentu juga kita harapkan akan membawa silaturahmi yang bagus, ikatan yang baik di antara kita semua. Ya, tidak saja di antara dosen dengan dosen, tendik dan juga tentu mahasiswa. Jadi kita berharap tentu ini adalah sebuah keriangan gitu di dalam bulan Ramadan. Selain kegiatan sosial tentu juga bagian dari kegiatan keagamaan. Bagaimana kesan Bapak selama mengikuti kegiatan buka puasa ini? Ya, kesan saya kegiatan seru. Karena ini sangat ramai, kemudian kita dalam tanda petik ya kita bersenang-senang begitu. Selain juga tentu ya ini bagian dari karena tadi ada ceramah agama, tentu ini juga bagian dari upaya kita untuk menambah pemahaman kita tentang agama. Selain tentu sekali lagi tentu tadi saya katakan berkumpul dan bersilaturahmi, saling berbagi dan ya bergembira di saat bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, itu dia laporan dari saya, Latifatul Hairani Amin, Unhas TV. Seminar dan sharing session produk inovasi diadakan di Unhas Hotel and Convention. Berikut berita selengkapnya hanya untuk Anda. Terima kasih Najwa di studio. Selamat siang pemirsa Unhas TV. Kembali bersama saya Ambina Rahmahmat dalam program Unhas hari ini.
Saat ini saya sedang berada di Unhas Hotel and Convention dalam kegiatan seminar dan sharing session produk inovasi. Kegiatan pada hari ini, seminar dan sharing session produk inovasi, dilaksanakan pasca pendanaan hibah inovasi. Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin mengadakan acara seminar dan sharing session pasca pendanaan hibah inovasi 2023. Acara ini diharapkan dapat mengembangkan inovasi yang telah dihasilkan menuju hilirisasi dan komersialisasi, dan juga dapat memperkuat konsolidasi antar unit kerja di Universitas Hasanuddin. Nah, apa yang kita adakan sekarang ini, kita mencoba untuk mengevaluasi para inovator Unhas yang mendapatkan pendanaan KDRK di tahun 2022. Ada beberapa judul atau ada beberapa orang yang mendapatkan pendanaan yang sebenarnya hasil dari kegiatan tersebut itu harusnya itu bisa di scale up atau di spin off untuk masuk ke hilirisasi gitu, masuk pasar. Kemudian kita berinovasi sehingga selain dia juga nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tentu ini bisa menjadi income generator, bisa menjadi semacam profit taker Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan secara finansial bagi Unhas. Harus diketahui bersama bahwa Unhas sekarang itu statusnya adalah PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Maksudnya ya tentu saja subsidi-subsidi dari pemerintah itu semakin dikurangi. Karena kita sudah dianggap universitas yang punya aset besar sekali. Baik itu aset yang sifatnya sumber daya manusia maupun juga aset yang sifatnya katakanlah mungkin bangunan, tanah dan sebagainya. Nah, perhitungan dari pemerintah ini udah bisa untuk membiayai operasional universitas itu sendiri. Nah, tentu saja kita harus memanfaatkan apa yang kita punya, aset yang kita punya, bukan hanya aset tanah, hotel, dan sebagainya, tapi juga kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini itu sangat mahal di luar negeri. Nah, ini yang belum dimaksimalkan oleh Unhas. Dengan kegiatan kita hari ini, kita mencoba untuk mengumpulkan paten-paten, temuan-temuan yang sudah dihasilkan oleh inventor-inventor dan inovator dari Unhas, dosen-dosen. Kemudian kita kerjasamakan dengan industri, Kebetulan kita juga sudah punya holding company, yang di mana holding company ini yang kemudian bisa bertindak sebagai industri. Nah, sehingga inovasi-inovasi Unhas itu bisa segera untuk kemudian dirasakan di masyarakat. Seperti itu tujuannya. Itulah informasi hari ini dari Unhas Hotel and Convention. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Di bulan Ramadan, Unhas Hotel and Convention meluncurkan 67 menu berbuka puasa. Berikut berita selengkapnya hanya untuk Anda. Sobat Unhas, saya Andi Putri Najwa. Saat ini saya sedang berada di Unhas Hotel and Convention. Di bulan Ramadan ini, Unhas Hotel and Convention membuka kafe Ramadan yang disediakan untuk warga umum. Telah menghitung hari bulan penuh berkah, bulan Ramadan, sejumlah hotel telah mempersiapkan menu buka puasa dengan harga menarik. Salah satunya Unhas Hotel yang menyiapkan kafe Ramadan. Unhas Hotel and Convention Center, kampus Unhas yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, saat bulan Ramadan meluncurkan menu buka puasa. Saat ini, Unhas Hotel and Convention memiliki 7 ruang meeting dan ballroom yang bisa dibagi 2, sehingga tingkat hunian bisa mencapai 75 hingga 80% jika ada event yang didukung. Selain itu, Unhas pun memiliki halaman yang luas. Halaman inilah yang dijadikan sebagai kafe Ramadan. Sekitar 67 masakan Nusantara yang bisa dinikmati cukup dengan harga Rp50.000 yang terletak di depan hotel lobby. Promosi ini hanya berlaku di bulan Ramadan saja, 23 Maret hingga 21 April 2023. Berkonsep outdoor, hotel ini menyajikan beragam menu Nusantara untuk warga muslim yang ingin menikmati sajian menu berbuka puasa all you can eat. General Manager Hotel Unhas, JK Priyatna, mengatakan bahwa pihak hotel ingin berbagi ke sesama muslim. Karenanya, harga makanan yang disuguhkan sangat terjangkau. Mulai dari appetizer, menu utama, hingga dessert menarik seperti es buah, dadar santan, kurma, dan kue-kue tradisional lainnya. Kafe Ramadan Unhas mampu menampung hingga 300 orang.
Tersedia fasilitas karaoke untuk pengunjung yang ingin berbuka sambil bernyanyi dengan diiringi pemusik andal Universitas Hasanuddin. Selain itu juga ada promo spesial Ramadan Deals, yaitu paket kamar dengan tipe deluxe room harganya dibanderol Rp450.000 per malam, sudah termasuk buka puasa, sahur, atau sarapan untuk 1 orang. Jadi Sobat Unhas, apakah sudah tertarik untuk berbuka puasa di Hotel Unhas Convention? Andi Putri Najwa, Unhas TV. Kebakaran terjadi di Kabupaten Luwu yang mengakibatkan kerugian yang dialami diperkirakan sekitar 1 miliar rupiah. Berikut laporan dari Zafira Amalia langsung dari Kabupaten Luwu untuk Anda. Saat ini saya sudah berada di lokasi terjadinya kebakaran, tepatnya di Desa Tabaja, Kecamatan Bajul, Kabupaten Sulawesi Selatan. Tepat di belakang saya, seperti yang Anda lihat saat ini, ada sisa hasil kebakaran yang terjadi pada pukul 4:29 waktu Indonesia Tengah. Penyebab dari terjadinya kebakaran ini ialah adanya parabola yang mengalami konslet dan memicu percikan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun diperkirakan mengalami kerugian sekitar 1 miliar rupiah. 4 unit pemadam kebakaran turun untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan 3 rumah ini. Dibutuhkan setidaknya 3 jam, yakni sejak pukul 4 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah, untuk menenangkan si jago merah yang melahap seluruh isi rumah korban termasuk 2 unit mobil dan 1 unit sepeda motor. Masyarakat sekitar membantu untuk mencari barang yang mungkin masih bisa diselamatkan, seperti gabah, dokumen-dokumen penting, hingga emas dikumpulkan oleh masyarakat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kabupaten Luwu. Selamat pagi, Saudara Andrian. Pagi. Boleh tahu, Pak, apa penyebab dari terjadinya kebakaran ini? Penyebab dari terjadinya kebakaran ini menurut warga di sekitar adalah konsletan listrik, Pak. Penyebabnya terjadi pada saat rumah ditinggalkan. Nah, kebetulan rumah di sini kosong. Keluarga di rumahnya itu sekitaran ada 4-5 orang. Dan kebetulan 2 dari anak mereka pergi berlayar. Nah, sisa 1 orang yang tinggal. Terus kebetulan orang tua mereka berada di rumah sakit. Nah, rumah di sini kosong. Anaknya datang kadang ngecek, terus ke rumah sakit lagi menjaga. Warga sekitar begitu. Tadi mungkin begitu ya yang kejadian kebakarannya. Selanjutnya apa yang telah dilakukan oleh tim pemadam kebakaran? Kami sebagai Dinas Pemadam Kebakaran melakukan upaya yang sebaik dan semaksimal mungkin untuk memadamkan api dan menyelamatkan barang yang bisa diselamatkan. Terima kasih Saudara Andrian. Zafira Amalia, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumbangan Baja, Sekretaris Universitas Hasanuddin. Selamat atas mengudaranya Unhas TV. Semoga Unhas TV menjadi media yang diandalkan oleh Universitas Hasanuddin dalam meningkatkan tridharma perguruan tinggi dan juga menyebarluaskan informasi yang baik dan berharga bagi reputasi Universitas Hasanuddin. Unhas TV mengedukasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sawidi Muhammad,
Kepala Sekretariat Rektor Universitas Hasanuddin, ingin mengucapkan selamat mengudara Unhas TV, dan kita berharap semoga Unhas TV ini mampu menjadi wahana untuk memproduksi dan mereproduksi pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara, dan semoga Unhas TV berjaya selalu. Unhas TV mengedukasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif, salah satu staf pengajar di Universitas Hasanuddin, tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi, dan juga penggiat media sosial, orang bilang YouTuber, mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran dan peresmian Unhas TV. Tentu kita berharap Unhas TV ini betul-betul menjadi pusat informasi, edukasi, entertain, dan kontrol. Tidak usah dulu kontrol pemerintah. Internal kita saja dulu. Mudah-mudahan Unhas TV ini menjadi mitra yang mengontrol Unhas dalam menjalankan tugasnya. Tentu kita bahagia atas kehadiran Unhas TV ini sebagai sarana untuk menyebarluaskan apa yang menjadi kegiatan di Universitas Hasanuddin, universitas kebanggaan kita. Unhas TV mengedukasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berprestasi bukan hanya semata memenangkan penghargaan. Awal mula berprestasi ialah melakukan segalanya dengan niat dan tekun yang maksimal. Selamat petang Sobat Akademika Unhas dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat menjumpai Anda dalam program Unhas Talk. Tema hari ini yang kita angkat merupakan tema yang luar biasa. Merupakan prestasi mahasiswa yang dicapai oleh mahasiswa Unhas dari tingkat nasional hingga internasional. Sekarang kita semua telah tahu dan sadar bahwa Universitas Hasanuddin telah menorehkan banyak prestasi di bidang nasional maupun internasional. Namun sebelum melanjutkan perbincangan kita hari ini, kita lewatkan dulu jeda pariwara berikut. Terima kasih Sobat Akademika Unhas, tetap bersama kami. Tentunya tema yang kita angkat hari ini sangat relevan juga dengan bintang tamu yang luar biasa telah bergabung dengan saat ini. Dengan hormat saya persilahkan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBMK. Selamat petang. Selamat petang. Bagaimana kabar hari Ibu ini? Najwa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya, luar biasa. Setelah berbuka puasa lebih fresh ya. Alhamdulillah Prof ya. Oke, langsung saja mungkin Prof ya. Bagaimana Prof melihat prestasi mahasiswa Universitas Hasanuddin belakangan ini? Ya, alhamdulillah saat ini prestasi mahasiswa Unhas terkhusus untuk di tahun yang lalu, di tahun 2022 itu ada 2 prestasi Unhas yang sangat gemilang, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Di tingkat internasional, paduan suara mahasiswa Unhas itu di Barcelona itu mendapatkan medali emas pada event nasional internasional yang ada dilakukan di Barcelona beberapa bulan yang lalu pada tahun 2022. Kemudian di tingkat nasional itu tim Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) itu untuk konteks aktivitas prestasi kemahasiswaan tingkat nasional, yaitu program kreativitas mahasiswa, itu mahasiswa kita juga menempati posisi ke-9 secara nasional, dan itu sangat luar biasa karena mereka mendapatkan beberapa medali emas, medali perak, dan medali perunggu yang sangat mengharumkan nama besar Universitas Hasanuddin.
Jadi mungkin itu tadi ya beberapa prestasi yang telah ditonjolkan. Mungkin prestasi apa yang paling membanggakan diraih oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin selama ini selain yang Prof sebutkan tadi? Ya, sebenarnya banyak track record prestasi-prestasi mahasiswa kita itu baik secara individu ataukah itu secara tim, per kelompok, baik pada tingkat seluruh wakil-wakil dari prodi maupun yang diutus oleh dalam hal ini adalah tim dari universitas, dan itu semua alhamdulillah memberikan suatu prestasi yang sangat membanggakan kita sebagai warga Universitas Hasanuddin, Sivitas Akademik Universitas Hasanuddin. Baik, luar biasa Prof. Lalu menurut Prof, apa sih kendala bagi mahasiswa yang ingin mengikuti kompetisi atau penghargaan nasional dan internasional? Lalu mungkin apa solusi atau inovasi yang Prof berikan kepada mahasiswa? Kita lihat selama ini adanya nomenklatur atau organisasi tata kelola Universitas Hasanuddin yang memisahkan antara akademik dengan kemahasiswaan. Dan mungkin itu yang dilihat dari Bapak Rektor yang saat ini, Prof. Jamaluddin Jompa, itu mengambil suatu kebijakan bahwa untuk bidang akademik dan kemahasiswaan disatukan. Sehingga dengan penyatuan ini kita akan melihat mahasiswa Unhas itu secara utuh, baik aktivitas kemahasiswaan maupun aktivitas akademiknya. Sehingga kita mengambil langkah yang kedua setelah perubahan organisasi tata kelola, yang kita ambil langkah kedua adalah perubahan atau penyesuaian penyelarasan kurikulum 2023. Penyesuaian kurikulum 2023 yang akan mulai berlaku pada semester yang akan datang pada tahun 2023-2024 itu sudah menilai aktivitas kemahasiswaan, baik aktivitas yang sifatnya peningkatan prestasi akademik, aktivitas penguatan kelembagaan, organisasi kemahasiswaan, itu akan dihitung termasuk aktivitas yang dilakukan di luar kampus sebagai aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga ini yang akan memberikan peluang mahasiswa kita untuk lebih aktif, berprestasi, memperlihatkan prestasinya baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Baik, luar biasa sekali Prof. Baik Sobat Akademika Unhas, kita akan melanjutkan lagi perbincangan lagi tentunya dengan Profesor, mungkin setelah lewat jeda pariwara berikut. Terima kasih Sobat Akademika Unhas, tetap bersama kami di Unhas Talk. Baik, lanjut lagi ya Prof. Mengenai prestasi, hal-hal apa saja yang dilakukan kampus untuk mendorong mahasiswa agar terus mencetak penghargaan baik nasional maupun internasional? Jadi saat ini itu di tingkat nasional ada istilah pusat prestasi nasional, itu ada 48 item aktivitas kemahasiswaan untuk mengasah soft skill-nya yang menjadi tolak ukur di tingkat nasional dan dihitung untuk pemeringkatan aktivitas kemahasiswaan. Kami saat ini melihat itu sudah beberapa, kami sudah meng-arrange supaya kita mengkelompokkan beberapa aktivitas. Jadi kami buat di tim bawah Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir, kami membentuk tim Pokja. Pokja peningkatan prestasi akademik, Pokja untuk aktif penguatan kewirausaha, peningkatan, itu semua kita akan rangkum dan akan mendelivery mereka untuk selalu ikut pada tiap item-item lomba ini. Dan terakhir, baru saja kemarin termasuk yang diliput oleh TV Unhas, itu adalah aktivitas MTQ mahasiswa, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dan itu salah satu aktivitas, karena kita setelah itu akan naik ikut event pada tingkat wilayah. Dan seterusnya berlanjut. Baik, tadi mengutip tentang Pokja, kebetulan kemarin saya telah mewawancari Direktur Bidang Kemahasiswaan, juga membahas tentang Pokja tersebut. Jadi Pokja tersebut membantu para wakil mahasiswa berprestasi yang kemarin juara ya Prof ya? Betul. Dan juga seterusnya kita akan melibatkan beberapa dosen yang akan aktif sebagai pendamping aktivitas kemahasiswaan. Lalu pertanyaan untuk siswa, pada akhirnya statement Prof yang kepada mahasiswa yang pada akhirnya memilih untuk tidak mengabdi pada negara setelah menerima gelar atau prestasi internasional. Jadi sebenarnya kampus itu adalah pencipta cendekiawan muda ke depan.
dan pencipta anak-anak bangsa yang akan memberikan kontribusi besar untuk memajukan bukan hanya tingkat lokal Unhas, tingkat regional ataupun tingkat nasional, tapi ini untuk dunia. Kita harapkan anak-anak kita ini setelah selesai, baktikan diri Anda ke bangsa sebagai anak bangsa yang siap memakmurkan, memajukan Republik Indonesia, negara kita ini yang tercinta. Ya. Betul. Jadi terakhir, Prof, last but not least, motivasi apa yang bisa Prof berikan kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin untuk meningkatkan terus prestasinya, baik di masa yang akan mendatang? Ya, kami sangat berharap generasi-generasi ke depan, generasi milenial dari Universitas Hasanuddin itu bisa memperlihatkan kontribusi besar sebagai anak bangsa yang kami persiapkan. Dan tentunya kami di Universitas Hasanuddin dalam hal ini pimpinan Pak Rektor itu sangat menitik beratkan bagaimana peningkatan kapasitas anak-anak kita ini untuk memberikan kontribusi besar kepada peningkatan bangsa. Untuk itu Unhas sebagai wadah mereka, kita harus selalu memberikan fasilitas sehingga mereka bisa memperlihatkan kapasitasnya sebagai calon anak-anak bangsa yang menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof atas ketersediaannya, dan terima kasih juga kepada seluruh sobat Akademika Unhas. Saya Andi Putri Najwa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di Unhas Talk program lainnya, hanya di Unhas TV mengedukasi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin, sangat berbahagia atas hadirnya Unhas TV di tengah-tengah media yang begitu banyak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat atas mengudaranya Unhas TV. Mudah-mudahan dengan hadirnya Unhas TV, kontribusi Universitas Hasanuddin untuk mengedukasi masyarakat, baik di daerah, di nasional, maupun di seluruh dunia akan semakin intens dengan begitu banyaknya informasi yang belum pernah ataukah belum sempat kita distribusikan kepada masyarakat. Unhas adalah salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia dengan kurang lebih 2.000 dosen dan peneliti. Kurang lebih 50.000 mahasiswa yang saat ini dengan ratusan ribu alumninya. Oleh karena itu, dengan keberadaan ilmu dan teknologi yang terus kita kembangkan di Unhas, mudah-mudahan kemudian ada media penyaluran untuk mengedukasi masyarakat, memberikan jawaban terhadap begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh industri, oleh pemerintah, oleh kita semua. Unhas hadir untuk menyelesaikan, memberi tawaran terhadap solusi-solusi yang dibutuhkan, sekaligus menyampaikannya melalui Unhas TV. Mudah-mudahan Unhas TV menjadi salah satu siaran favorit kita semua, karena Unhas TV sekali lagi akan menjadikan sains, teknologi, dan informasi menjadi fokus kita. Bukan pada hoax, bukan pada opini, dan tanpa berpihak pada siapapun kecuali untuk penyebarluasan informasi yang bermanfaat. Sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran Unhas TV menjadi berkah buat kita semua. Unhas TV mengedukasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu apa itu pubbing? Pubbing adalah singkatan dari phone and snubbing. Mama. Papa.
Istilah ini menggambarkan sikap mengabaikan seseorang dengan sibuk bermain handphone. Sebenarnya, pubbing digunakan untuk menghindari situasi canggung saat berada di tempat umum. Namun, perlahan pubbing menjadi satu kebiasaan. Batasi gadgetmu, gunakan seperlunya. 1, 2, 3. Pernah tidak kamu membicarakan suatu produk bersama teman-temanmu, lalu tidak lama kemudian iklan tentang produk tersebut muncul pada salah satu sosial media kamu? Apakah kamu tahu kalau iklan itu sengaja ditampilkan khusus untuk kamu? Kalau belum, untuk mengerti apa yang sedang terjadi, kamu harus mengenali hak privasi terlebih dahulu. Yuk kita kenali bersama. Peristiwa yang baru saja kamu alami adalah targeted ads. Targeted
Targeted ads adalah jenis iklan yang menarget audiens tertentu. Berdasarkan asal negara, jenis kelamin, rentan umur, dan minat. Memanfaatkan informasi yang telah direkam oleh penyedia aplikasi, mereka dapat memilih untuk menyajikan iklan mereka pada audiens yang mereka sasar. Tentunya, layanan ini mematok harga yang sepadan kepada pengiklan. Semakin banyak informasi atau data yang terkumpul, semakin akurat pula iklan tersebut sampai pada audiens yang disasar. Hal ini menjadikan informasi sebagai komoditas yang berharga untuk diperjualbelikan pada era digital ini. Dan secara tidak langsung menciptakan sebuah ajang untuk mengumpulkan informasi bagi para penyedia aplikasi. Tapi, jangan salah sangka dulu. Menjual informasi dalam hal ini bukan berarti memberikan informasi spesifik tentang dirimu ya. Mereka menjual dengan memberikan informasi anonim dari sekian banyak pengguna mereka kepada pengiklan, agar pengiklan dapat mengatur iklan mana yang tepat untuk setiap pengguna. Namun, bagaimana mereka merekam informasi kita? Ada 4 cara umum penyedia merekam informasimu. Yang pertama adalah dengan bertanya langsung kepada kita, baik melalui sebuah survei atau ketika kita mengisi profil di sosial media, seperti nama, jenis kelamin, asal negara, dan lainnya. Jadi, sebenarnya tanpa sadar, kita sendiri yang memberikan informasi tersebut kepada penyedia. Kedua, yaitu dengan menggunakan teknologi cookie. Cookie adalah sebuah catatan kecil yang dibuat ketika kita mengunjungi sebuah website. Kamu pasti pernah mengunjungi sebuah website dan ditanyai soal kesediaanmu menggunakan cookie. Cookie ini mencatat segala aktivitas yang kamu lakukan pada website mereka, seperti tombol apa yang kamu klik, apa saja yang kamu masukkan ke keranjang belanja, dan lainnya. Ketiga, dengan menggunakan layanan media sosial. Ketika kamu menggunakan layanan mereka, mereka dapat merekam segala aktivitasmu, seperti seberapa lama kamu berhenti dan membaca suatu postingan jenis apa yang kamu sukai, hasil pencarianmu, siapa saja yang kamu ikuti, dan lainnya. Keempat, yakni dengan bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga yang melakukan riset data pasar secara berkala. Tentu, setiap layanan memiliki caranya masing-masing dalam mengumpulkan data. Untuk mengetahuinya, kalian dapat mulai memperhatikan halaman kebijakan privasi dari layanan yang kalian gunakan. Sebagai contoh, mari kita perhatikan halaman kebijakan privasi dari Instagram. Pada bagian awal, Instagram menjabarkan jenis-jenis data yang mereka kumpulkan, yakni informasi yang kita berikan, orang-orang yang berkomunikasi dengan kita, interaksi dan penggunaan kita di aplikasi mereka, informasi perangkat yang kita gunakan, dan lainnya. Kemudian, Instagram menjelaskan bagaimana mereka menggunakan data yang mereka peroleh, seperti memakai informasi lokasi untuk personalisasi konten termasuk iklan. Dan terakhir, Instagram juga menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghapus data-data kita yang mereka simpan. Itu hanyalah contoh kecil dari seluruh halaman kebijakan privasi mereka. Namun, dengan mengintip sedikit saja, kita sudah dapat melihat bahwa begitu banyak data pribadi kita yang direkam oleh aplikasi yang kita gunakan. Oleh karena itu, mulai sekarang, cobalah untuk membaca halaman kebijakan privasi pada layanan yang kamu gunakan dan ketahui hakmu. Karena kamu memiliki hak atas data yang mereka simpan. Jaga dirimu di dunia maya ya.